Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fikar Zulkarnain dengan NPM 2310277. Saya berasal dari kelas 3M. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek saya dari mata kuliah pemrograman terstruktur yang berjudul Manajemen Hotel. Untuk hasilnya sendiri dari proyek saya kurang lebih seperti ini. Di sini bisa kita lihat sistem manajemen hotel. Ada pilihan. Pertama itu lihat kamar yang tersedia. Kedua itu pesan kamar, dan yang ketiga itu keluar. Di sini saat kita coba masukkan pilihan satu, lihat kamar tersedia, maka akan muncul kamar yang tersedia. Di sini ada kamar 101, itu single dengan harga 150.000, kemudian ada kamar 102 itu double dengan harga 200.000, dan ada kamar 103 itu suite untuk harganya 500.000. Dia akan kembali ke tampilan awalnya lagi. Kemudian di sini saya akan coba untuk pesan kamar. Saya masukkan dua, masukkan nomor kamar yang ingin dipesan. Setelah kita pesan kamar, kita disuruh memilih untuk memilih kamar yang ingin dipesan. Di sini saya ingin memesan kamar single saja ya, dengan ID 101 atau nomor 101. Kita masukkan 101, masukkan nama pelanggan. Kita masukkan nama kita, Zulkarnain. Oke. Nah, setelah kita masukkan nama, nanti akan muncul hasil seperti ini. Kamar berhasil dipesan. Nama pelanggan Lutfi Fikar Zulkarnain. Tipe kamar itu single. Total harganya sudah termasuk pajak, yaitu 165.000. Itu dia. Nah, di sini saya sudah selesai memesan kamar, lalu saya ingin keluar. Kita masukkan pilihan ketiga. Nah, setelah keluar, muncul tulisan terima kasih telah menggunakan layanan kami. Nah, kurang lebih programnya seperti itu. Programnya kurang lebih seperti ini. Di sini untuk programnya dia ada 86 baris. Kemudian sebelum masuk ke programnya, kita akan mengecek syarat-syarat ketentuan untuk project ini. Yang pertama itu dia tipe data dan variabel, minimal 3 jenis yang berbeda. Untuk program yang saya buat, ini untuk tipe datanya di sini. Untuk struktur roomnya itu sudah ada int, ada string, double sama boolean, lebih dari 3, memenuhi syarat pertama. Kemudian untuk syarat kedua, itu harus ada konstanta minimal satu jenis. Nah, di sini saya ada membuat konstanta untuk dengan tipe data double, itu untuk tax rate atau pajaknya 0,1 atau 10%. Kemudian yang ketiga, syaratnya itu operator minimal 2 jenis. Di sini saya sudah ada juga menggunakan operator. Operator yang saya gunakan di sini untuk menghitung pajak dengan harga ruangan. Di sini ada kali, dan di sini ada plus. Minimal 2 jenis, memenuhi syarat. Kemudian syarat yang keempat, pemilihan dengan if else atau dengan switch. Di sini saya juga ada menggunakan switch di sini. Nah, switch masuk itu minimal 2 dari 3 jenis pemilihan. Nah, switch ada if. Oke, memenuhi syarat keempat. Kemudian syarat kelima, perulangan. While, do, while, for. Minimal 2 dari 3 jenis perulangan atau looping. Nah, kita pakai 2 perulangan juga di sini, ada while sama pakai for. Nah, udah memenuhi syarat kelima, sorry. Dan syarat terakhir yaitu syarat keenam, itu menggunakan array minimal satu jenis. Di sini saya juga sudah menggunakan array. Nih ada 3 untuk ruangannya, untuk memasukkan nomor ruangan, ruangannya single atau tipe kamarnya, kemudian harga, dan tipe datanya true, ada atau enggak. Kalau di sini false berarti ruangannya habis atau tidak tersedia. Oke, syarat sudah terpenuhi, kita masuk ke penjelasan codingannya atau programnya. Oke, di sini seperti biasa kita pakai encode string, encode string using namespace std. Nah, di sini saya menggunakan konstanta dengan tipe double. Itu untuk tax rate. Kenapa double? Karena di sini pakai 0.1 atau 10%, sama aja sebenarnya. Kenapa konstanta? Tax rate nggak berubah 10%.
Kalau mau kita ubah manual dari ininya, variabelnya. Kemudian masuk ke struktur roomnya. Di sini kita deklarasikan ada nomor ruangannya itu dia tipe datanya integer, kemudian tipe ruangannya itu atau room type-nya itu pakai string, kemudian harganya itu pakai double karena dia angka yang banyak, kemudian ini is available nih, tersedia atau enggak, dia tipe datanya boolean. Kita masuk ke main program. Di sini kita pakai int main seperti biasa. Kemudian kita masuk ini tipe datanya int pilihan. Jadi pilihan ini tipenya integer ya. Kemudian string untuk nama pelanggan yang kita masukkan tadi seperti di pertama itu menggunakan tipe data string. Kemudian untuk room di sini kita bikin array. Di sini room dari array dari rooms. Di sini untuk array yang pertama itu kita di dalam arraynya kita ada masukkan ada nomor ruangan, kemudian tipe ruangannya single, double atau suite, kemudian harga dari ruangan, kemudian terakhir yang ada di arraynya kita masukkan true atau false untuk mengecek nanti ketersediaan ruangan ada atau tidak. Kemudian kita masuk ke jumlah kamar. Kenapa konstanta di sini? Karena jumlah kamar itu kita bikin konstan. Dan kemudian untuk di sini kita pakai size of. Kenapa pakai size of? Itu biar lebih fleksibel. Juga nanti kalau tipe datanya berubah, untuk pengecekan datanya nanti lebih fleksibel dan juga lebih mudah ya. Nggak gampang, atau bisa dibilang nggak error lah gitu. Oke, masuk ke pertama, do. Menunya ada teks biasa, kita teks sistem manajemen hotel. Kemudian ada teks juga list kamar tersedia pakai code ya. Kemudian pesan kamar dan keluar. Kemudian masukkan pilihan seperti yang tampilan tadi, ini untuk teks tampilan aja. Kemudian kita pakai chain ignore itu untuk membersihkan buffer input dari tampilan tadi biar masuk ke switch pilihan. Nah, kita masuk ke percabangan switch pilihan. Di case pertama itu ini untuk menampilkan kamar tersedia ya. Kamar tersedia NL. Kamar tersedianya tuh tadi ada kamar 101, 102, kemudian ada tipenya single, double atau suite. Kemudian ada harganya di sebelah kanan. Itu belum terhitung pajak ya untuk harganya. Di sini untuk case pertama, switch pilihan, case pertama untuk menampilkan kamar yang tersedia. Seperti tadi, code kamar tersedia, teks aja ini kamar tersedia for untuk INTI sama dengan 0. Jika I itu kurang dari jumlah kamar, maka plus I. Nah, di sini jika ruangan itu tersedia, maka tampilkan kamar itu nomor kamar, terus tipe kamar pakai ini yang tadi, terus harga kamar, dia akan menampilkan harga kamar. Ini teks, kemudian ini room price akan diambil dari sini, dari array yang di atas. Kemudian stop. Itu untuk case pertama. Nah, case kedua memesan kamar. Saat pilihan kedua tadi int nomor kamar. Case kedua ini nomor kamarnya integer. Kemudian kita tampilkan teks, masukkan nomor kamar yang ingin dipesan. Kemudian chain nomor kamar, chain ignore untuk membersihkan bool ditemukan sama dengan false, itu maka untuk INTI sama dengan 0 kurang dari jumlah kamar plus I, maka jika ruangan atau nomor ruangan sama dengan nomor kamar dan ruangan dicek ketersediaannya, kemudian ketersediaannya itu tidak ditemukan atau ditemukan, maka true. Jika tidak ditemukan maka false. Kemudian masukkan nama pelanggan. Nah, di sini kita pakai getLine untuk masukkan nama pelanggan nanti. Nama pelanggan.
nama pelanggannya ini tadi memakai string ya, yang di atas, yang ini mana ini string nama pelanggan tipe datanya. Nah, di sini tadi kan masukkan nama pelanggan, kemudian kita pakai getLine untuk untuk input namanya. Nanti namanya akan muncul. Nih, total harga pakai tipe data double. Kemudian di sini untuk menampilkan harga kamar yang kita pilih. Jika kita pilih ruangan pertama yang harganya tadi 150.000, dia akan harga ruangan ditambah dengan harga ruangan dikali dengan pajak tax rate. Itu tadi 10% atau 0,1. Jadi di sini 150.000 ditambah dengan harga ruangan 150.000, jadi harganya tadi 160.000 total gitu. Ini pakai operator aritmatika. Kemudian tampilkan kamar berhasil dipesan, teks. Kemudian nama pelanggan, tampilkan nama pelanggan ini yang kita input di atas. Kemudian tipe kamar apa yang kita pilih, dia mengambil dari array rooms room type. Kemudian dia nampilkan total harga sudah termasuk pajak, tampilkan total harga. Selesai. Break. Kemudian jika tidak ditemukan, maka tampilkan teks kamar tidak tersedia atau tidak ditemukan. Selesai. Case ketiga, itu untuk pilihan ketiga tadi. Tampilkan terima kasih telah menggunakan layanan kami. Atau kalau pilihan tidak valid kita memilih, maka default code pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi, maka akan kembali ke ini. Jika pilihan tidak sama dengan 3, ini perulangan duel, balik lagi ke tampilan yang tadi. Mungkin itu saja penjelasan dari project saya tentang manajemen hotel. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.